Gemini AI udah muncul di smartphone Android kesayangan kalian. Dan hari ini kita akan nyobain kira-kira Gemini AI ini bisa apa aja di smartphone Android kalian. Langsung aja kita simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan nyobain Gemini AI yang ada di smartphone Android kalian. Terutama di bagian Gemini Live-nya. Iya, saya benar-benar sangat penasaran banget. Kira-kira apakah Gemini AI-nya ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian perlu tahu ya, Gemini AI yang live-nya itu merupakan agentic AI. Apa itu agentic AI? Saya akan coba jelaskan ya. Secara gampangnya, kalau kalian pernah nonton Iron Man yang ada di filmnya MCU atau Marvel Cinematic Universe, itu biasanya dia ngomong-ngomong sama Jarvis, ya, virtual asistennya yang berbasis AI. Jadi kalau untuk nyuruh ini, nyuruh apa, tanya-tanya, semuanya bisa secara conversational atau omongan. Nah, di sini Gemini Live ini sekarang udah bisa melakukan seperti itu. Tapi dengan perantara Gemini Apps yang ada di smartphone Android kalian guys. Oleh karena itu, misalnya kalian mau ditemani dengan Gemini Live untuk belajar sesuatu, itu bisa bertanya jawab secara omongan. Dan kalian nggak perlu ya untuk tekan sesuatu, nggak perlu untuk memanggilnya baru dia bisa jawab, nggak usah guys. Jadi semuanya dia akan nunggu kalian ngomong baru dia akan jawab. Dia akan mendengar semua perintah dan pertanyaan kalian. Nah, cukup menarik kan ya guys. Buat kalian yang ingin belajar dengan ditemani Gemini Live atau seseorang, ini adalah hal baru di dunia AI. Dan satu hal yang saya suka, ini benar-benar free atau gratis ya guys. Jadi tidak ada pembayaran sama sekali untuk menggunakannya. Nah, udah excited kan? Langsung aja kita tes. Kira-kira apakah Gemini Live ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sehari-hari itu udah cukup mumpuni guys. Langsung aja kita coba. Oke, di bawah ini udah ada smartphone Poco F6 yang sudah saya install Gemini AI ya guys. Dan di sini Gemini AI ini udah bisa menggantikan Google Assistant yang ada di smartphone Poco F6 saya. Nanti kalau kalian install dari Google Play Store, itu kalian pasti ditanyain, apakah kalian mau mengganti Google Assistant kalian dengan Gemini AI ini. Nah, kalian kalau mau tinggal pilih aja yes ya. Nah, langsung aja kita coba Gemini AI ini kira-kira gimana. Nah, ini adalah tampilannya setelah masuk aplikasinya. Dan di sini kalian bisa lihat ya guys, udah bisa tanya melalui teks atau suara dan juga gambar. Tapi kita nggak akan melakukan hal ini karena hari ini kita akan fokus ke yang Gemini Live-nya di sini guys. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ada Gemini 1,5 flash dan 2.0 flash eksperimental. Tentunya yang paling baru ini masih eksperimen dan masih anggapannya beta. Yang 1,5 ini udah benar-benar stabil gitu ya. Yang beta belum stabil tapi lebih baru. Nah, untuk Gemini Advance ini berbayar guys. Kalau kalian mau pakai tentu saja seperti ChatGPT Plus yang versi Pro, ini pasti lebih canggih dan lebih bagus. Karena yang bayar 309.000 per bulan gitu ya. Untuk pertama kali sih nyobanya gratis dia untuk bulan pertama. Tapi ya ini yang bisa dilakukan untuk yang versi berbayarnya. Tapi kalian nggak usah nyobain yang ini karena kita akan nyoba yang 2.0 flash eksperimental dan 1.5 flash ya. Kita akan coba yang 1.5 flash dulu. Nah, kalian pasti tahu ya kalau sekarang ini Apple masih belum bisa memasukkan iPhone 16 di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita coba tanya ke Gemini ini kira-kira gimana guys.
Halo Gemini. Halo, ada apa yang bisa saya bantu? Oke Gemini, sekarang kan Apple nih masih belum bisa memasukkan iPhone 16 series di Indonesia. Nah, menurut Gemini kira-kira gimana? Kenapa kok Apple nih sampai sekarang belum bisa memasukkannya ke Indonesia? Itu pertanyaan yang menarik. Jadi, masalahnya ada di aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Aturan ini mengharuskan perusahaan elektronik untuk menggunakan komponen lokal minimal 40% dalam produk mereka. Apple belum memenuhi persyaratan ini untuk iPhone 16 series. Jadi, mereka belum bisa menjualnya secara resmi di Indonesia. Mungkin kamu mau tahu lebih lanjut tentang TKDN atau alasan Apple belum memenuhi persyaratan? Apakah kamu bisa menjelaskannya dengan bahasa Inggris? Yes, of course. The reason why the iPhone 16 series isn't officially available in Indonesia yet is because of something called TKDN. It's basically a rule that says companies have to use a certain amount of local parts when they make electronics in the country. Apple's new iPhones don't meet that requirement yet, so they can't be sold officially. Kenapa kok TKDN-nya ini berbelit-belit ya? TKDN memang agak rumit. Masalahnya, aturan ini bisa berubah-ubah dan terkadang kurang jelas. Misalnya, apa yang sebenarnya dihitung sebagai komponen lokal? Apakah hanya bahan mentah atau juga proses perakitannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bikin perusahaan besar seperti Apple bingung. Dan kenapa Apple masih belum bisa memenuhi TKDN-nya sampai saat ini? Memenuhi TKDN itu gak gampang, apalagi buat perusahaan sebesar Apple. Butuh investasi besar-besaran untuk membangun pabrik atau fasilitas produksi di Indonesia. Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan komponen lokal. Jadi, ya wajar kalau mereka masih butuh waktu. Mau tahu lebih lanjut tentang investasi yang dibutuhkan? Oke, cukup itu aja. Terima kasih ya. Sama-sama. Kapan saja kalau kamu butuh bantuan lagi. Oke, dan setelah kita tanya-tanya guys, ini udah ada jawabannya dan kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Jadi kalian kalau nggak denger atau lagi maleng, lagi ngelamun, kalian masih bisa melihat jawaban kalian melalui tulisan. Ini bener-bener oke sih menurut saya ya. Nah, kita akan coba kalau menggunakan yang eksperimental. Menurut saya sih bakalan mirip-mirip ya untuk jawabannya, tapi akan kita coba guys. Halo Gemini. Halo, ada yang bisa kubantu? Apple kan sekarang masih belum memasukkan iPhone 16 di Indonesia. Nah, kira-kira kenapa ya Apple kok belum bisa memasukkan iPhone 16 ini di Indonesia sampai sekarang? Itu pertanyaan yang bagus. Ada beberapa alasan kenapa iPhone 16 belum masuk Indonesia. Salah satunya adalah aturan tingkat komponen dalam negeri, TKDN, yang ditetapkan pemerintah. Aturan ini mengharuskan perusahaan elektronik untuk menggunakan komponen lokal minimal 40%. Apple sepertinya belum memenuhi persyaratan ini. Alasan lainnya mungkin soal investasi. Apple harus berinvestasi di Indonesia untuk memenuhi TKDN. Mungkin prosesnya masih berjalan, jadi kita harus menunggu. Gimana? Ada pertanyaan lain? Kenapa kok sampai sekarang Apple belum bisa memenuhi TKDN yang ada di Indonesia? Iya. Memenuhi TKDN itu salah satu syarat utama supaya iPhone 16 bisa masuk Indonesia. Wikipedia adalah aturan pemerintah yang mengharuskan produk elektronik, termasuk ponsel, untuk menggunakan komponen lokal minimal 40%. Jadi Apple harus pastikan ada komponen iPhone 16 yang dibuat di Indonesia. Kalau Apple mau memenuhi TKDN, mereka mungkin harus bangun pabrik di Indonesia, atau bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk produksi komponen. Oh gitu. Nah, kira-kira kapan Apple nih bisa segera membenarkan TKDN-nya ini di Indonesia? Menurut berita terbaru, Apple dijadwalkan bertemu sama Kementerian Perindustrian pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Pertemuan ini penting banget buat ngebahas investasi Apple di Indonesia, termasuk kemungkinan iPhone 16 masuk pasar lokal. Jadi, kita tunggu aja kabar baiknya setelah pertemuan itu. Oke, terima kasih Gemini. Sama-sama. Oke, nah
Ternyata jawabannya ini menurut saya untuk yang versi 2.0 ini lebih komprehensif ya guys, lebih lengkap. Tapi untuk processingnya tadi awal-awal kok agak lama gitu. Dan ada yang kayak ngomong keke-keke-nya itu di mana itu ya? Tadi ada yang aneh gitu loh. Ya pokoknya ada ngebugnya dikit, tapi menurut saya dari jawabannya itu cukup memuaskan dan lebih memuaskan daripada yang versi 1.5 ya guys. Karena ini lebih lengkap, lebih komprehensif, dan bahkan ditanya kira-kira kapan ya Apple bakal menjanjikan TKDN di Indonesia, itu dia bisa ngomong loh. Katanya sih tanggal 7 Januari, dimana sekarang masih tanggal 6 Januari, berarti ini dia benar-benar bisa ngomong kayak ngambil datanya yang sekarang guys. Lumayan oke dan lumayan mengejutkan ya untuk saya, karena saya sendiri juga baru tahu kalau pertemuan selanjutnya Apple dan juga kementerian yang ada di Indonesia ini tanggal 7 gitu ya. Karena kan mereka katanya sih bahasnya itu melalui WA sampai saat ini dan belum ada pertemuan one on one secara fisik dan jelas. Dan saya baru tahu dari Gemini AI ini ya baru sekarang ini, saya iseng tanya dijawab sengguan gitu ya. Saya nggak tahu ya dia ngambil kayak informasinya tanggal 7 ini dari mana. Mungkin nanti saya juga akan cek lagi apakah benar atau enggak ya guys. Nanti saya akan coba update. Kalau misalnya salah itu di kolom komentar. Tapi kalau enggak ya berarti hebat juga ini Gemini Live ini ya guys. Nah, Gemini Live ini menurut saya oke banget. Dan kalian bisa gunakan untuk tanya apapun ya guys. Nggak cuman tanya berita. Kalian bisa gunakan untuk belajar bahasa. Kalian bisa gunakan untuk belajar coding dan lain-lain. Layaknya orang guru tapi gratisan gitu lah ya. Nah, pada saat saya nyoba ini, saya juga sempat cari-cari ya guys, untuk kira-kira apakah Gemini Live ini lebih bagus daripada ChatGPT yang versi live yang baru gitu ya. Yang versi berbayar yang pasti ya. Nah, ternyata untuk yang versi 1.5-nya ya kalah telak guys dengan ChatGPT. ChatGPT lebih komprehensif, lebih pintar, lebih bisa mengerti pembicaraannya, dan juga untuk pembicaraan yang sebelum-sebelumnya pun masih bisa dibahas dengan baik oleh ChatGPT. Dan untuk Gemini ini ya masih kalah gitu ya. Kadang-kadang dia error, nggak jawab, tiba-tiba reset kembali, dan lain-lain. Jadi menurut saya memang karena fasilitasnya yang free ini, ya kalian nggak bisa bandingkan dengan yang berbayarnya. Tapi kata beberapa orang, meskipun yang berbayar juga masih kalah dengan ChatGPT guys. Ya anggap aja kalian dapat asisten gratis yang versi murah gitu ya. Kalian nggak bisa ngarepin lebih, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sehari-hari, yang terbaru pun dia udah bisa update dan bisa menjawab. Dan menurut saya itu oke banget. Yang dia tidak bisa menjawab adalah informasi secara real time. Jadi kalau kalian tanya sesuatu yang baru muncul di hari ini, itu dia masih nggak bisa jawab secara sempurna, bahkan dia ngomong kalau tidak bisa mengambil informasi secara real time guys. Ya, jadi itu menurut saya Gemini AI ini adalah tools yang bagus buat kalian yang nggak tahu tentang AI. Kalian bisa coba-coba, kalian bisa ya ngetes lah kemampuannya sendiri, karena ini free ya. Jadi nggak ada salahnya menurut saya untuk nyobain ini gitu guys. Dan kalian coba untuk belajar sesuatu yang selama ini kalian ingin belajar tapi males untuk riset ya. Kalian bisa langsung ngobrol dan tanya-tanya dengan Gemini Live. Ya mungkin itu aja. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ngobrol-ngobrolin tentang Gemini Live, atau mungkin kalau kalian suka dengan video ini dan ingin lebih banyak ada video tentang AI ke depannya. See you guys di video selanjutnya. Ya, untuk ukuran gratisan sih udah bagus banget ya menurut saya. Kalau mau bayar, tapi menurut saya mending bayar yang ChatGPT itu. Katanya sih lebih pinter, lebih oke, dan lebih cepat jawabnya.
Tapi untuk gratisan, ya pakai aja, nggak ada salahnya gitu loh. Ini udah bagus banget sih untuk gratisan. Gemini Live mantap.